Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Ini umat Islam ini mulai gaya nih. Ini santri-santri mulai gaya nih. Ulama-ulama mulai gaya nih. Mulai berani mengkritik cucu Nabi nih. Mulai berani mengingatkan cucu Nabi nih. Sama dengan iblis katanya. Gila. Masa ia mengingatkan cucu Nabi kalau memang mereka benar-benar cucu Nabi? Dan kalau cucu Nabi salah wajib diingatkan kok. Dan kalau kita tidak mengingatkan dosa loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Oke, untuk menonton video ini jangan di skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari Kang Ropik yang menanggapi pernyataan dari Habib Novel Alaidrus. Jadi beberapa waktu yang lalu Habib Novel Alaidrus mengatakan di dalam sebuah ceramahnya bahwasanya umat Islam sudah mulai gaya mengkoreksi Habib, ya, mengkoreksi ya ulama-ulama daripada anak cucu Nabi. Orang seperti itu mirip dengan iblis, kata Habib Novel Alaidrus. Kemudian ditanggapilah ya pernyataan Habib Novel Alaidrus ini oleh Kang Ropik, yang dimana menurut Kang Ropik itu adalah doktrin. Oke, kita tonton dulu videonya seperti apa, jangan di skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Sikap-sikap arogansi yang mereka lakukan dan mengklaim sebagai cucu Nabi. Dan tidak boleh ada yang mengkritik. Dia ngomong, ini umat Islam ini mulai gaya nih. Ini santri-santri mulai gaya nih. Ulama-ulama mulai gaya nih. Mulai berani mengkritik cucu Nabi nih. Mulai berani mengingatkan cucu Nabi nih. Sama dengan iblis katanya. Gila. Masa ia mengingatkan cucu Nabi kalau memang mereka benar-benar cucu Nabi? Dan kalau cucu Nabi salah wajib diingatkan kok. Dan kalau kita tidak mengingatkan dosa loh. Dan catat, cucu Nabi bukan Nabi. Cucu Nabi tidak dimaksum seperti Nabi. Artinya berpotensi mengucapkan yang salah, berpotensi melakukan yang salah. Maka ketika berpotensi kesalahan itu kemudian tiba, kita sebagai umat ini wajib mengingatkan. Apalagi cucu Nabi. Jelas itu hadisnya. Itu ya. Harus diingatkan justru. Bukan kemudian sama dengan iblis yang mengingatkan. Ngapain? Apa-apaan? Doktrin macam apa itu? Dan kalau kemudian doktrin itu nyusup kepada pikiran Anda, oh berarti bahaya itu. Itu doktrin. Mereka sedang melakukan doktrin. Agar supaya tidak ada yang berani mengkritik. Mereka seenaknya mengkritik kita kok. Ulama-ulama dia sebut sebagai curu-curu, coro-coro, anjing-anjing, babi-babi. Gila nggak kira-kira ada Habib yang ngomong kayak gitu tuh? Hah? Yang kayak gitu benar? Yang kayak gitu tidak boleh diingatkan? Sampah. Kalaupun dia sebagai cucu Nabi, ya, dan ngomong seperti itu, memakai legitimasi cucu Nabi pasti benar. Ini masalah, error namanya. Nggak boleh. Nggak ada cucu Nabi. Nggak ada Nabi kemudian mengajarkan seperti itu. Ulama-ulama yang tidak sependapat dengan mereka, dia katakan sebagai curu-curu, coro-coro, anjing-anjing, babi-babi. Apa-apaan itu?
Bener nggak? Coba pakai akal yang sehat. Bener nggak kira-kira itu? Saya yakin kalian, kita semua ini punya lentera kebenaran. Punya. Meskipun tidak punya ilmu, punya lentera kebenaran. Apa? Isikan hatimu kan. Kesucian pikiran. Coba. Renungkan orang yang ngomong kayak gitu. Oh, jadi seperti itu, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Kang Ropik dalam video tersebut terkait menanggapi pernyataan ataupun statement dari Habib Novel Al-Aidrus yang menurut Kang Ropik itu adalah doktrin, di mana beberapa waktu yang lalu Habib Novel Al-Aidrus ini mengatakan, mengeluarkan pernyataannya dalam sebuah ceramah, umat Islam sudah mulai bergaya mengkoreksi para habib, mengkoreksi ya ulama-ulama daripada anak cucu Nabi. Ya, orang seperti itu mirip dengan iblis katanya. Kemudian ditanggapilah oleh Kang Ropik, dipatahkan satu persatu. Wow, sangat luar biasa sekali. Menurut kalian bagaimana? Setuju atau tidak, benar atau salah yang disampaikan oleh Kang Ropik dalam video tersebut? Kalau menurut saya pribadi, banyak benarnya yang disampaikan oleh Kang Ropik dalam video tersebut. Salah satu contohnya, dia mengatakan dalam video tersebut, kalau misalnya mereka adalah keturunan Nabi, misalnya kalau benar-benar mereka adalah keturunan Nabi, keturunan Nabi sama zuriyah Nabi dengan Nabi itu beda. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu maksum, bersih daripada kesalahan, sedangkan zuriyahnya, keturunannya itu bukan Nabi, artinya masih berpotensi melakukan kesalahan. Jadi harus diingatkan, ditegur kalau melakukan kesalahan. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalnya mereka benar-benar terbukti keturunan Nabi, harus ditegur, diingatkan kalau melakukan kesalahan. Jadi kalau ada oknum Habib ya yang mencaci maki orang, yang menghina orang lain, yang menggoblok-goblokkan, ngomong anjing turut ini itu segala macam, tidak boleh kita tegur. Tidak boleh. Oknum-oknum Habib ini yang terlalu jumawa, menghina kiai-kiai yang tidak sejalan, tidak sependapat dengan mereka. Ya, dikatakan anjing turut ini itu segala macam, mereka enak sebebasnya. Jadi seperti itu yang disampaikan oleh Kang Ropik dalam video tersebut, kurang lebih ya, kalian bisa menyimpulkan sendiri. Jadi seperti itu. Kemudian saya ingin mengatakan bahwasanya ya, Habib Novel Al-Aidrus mengatakan dalam video tersebut bahwasanya umat Islam sudah mulai bergaya mengkoreksi ulama-ulama daripada anak cucu Nabi ya, seolah-olah para habaib ini adalah ulama daripada anak cucu Nabi. Sedangkan kita melihat kenyataan hari ini ya, sampai detik ini bahwasanya nasab para habaib ini, para ba'alwi ini sedang dipermasalahkan, dipertanyakan keabsahannya, apakah tersambung atau tidak ya, nasab para habaib ini tersambung atau tidak kepada baginda Nabi, itu masalahnya. Lewat tes DNA mereka belum terbukti bahwa mereka adalah zuriyah Nabi, keturunan Nabi. Lewat kitab sejaman, kitab-kitab nasab, mereka juga belum terbukti bahwasanya mereka adalah keturunan Nabi, zuriyah Nabi. Jadi yang mereka bangun selama ini, yang mereka bahas selama ini adalah klaim sepihak, klaim semata. Kami adalah cucu Nabi, kami adalah zuriyah Nabi. Ketika ada orang yang mempertanyakan keabsahan nasabnya, malah mereka diam membisu. Ya, tidak bisa mereka jawab. Kemudian catat baik-baik, saya tidak pernah menafikan ataupun mengatakan bahwasanya keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada. Tidak pernah saya mengatakan seperti itu. Dan saya percaya bahwasanya keturunan baginda Nabi itu ada dari dulu sampai sekarang, sampai nanti dunia akhir zaman. Bahwasanya keturunan baginda Nabi itu ada. Ya, jadi jangan salah-salah. Di video-video saya yang sebelumnya saya sudah pernah mengatakan bahwasanya saya tidak pernah menafikan, mengtiadakan keturunan baginda Nabi. Saya percaya bahwa keturunan baginda Nabi itu ada, baik itu dari jalur Sayyidina Husain ataupun Sayyidina Hasan. Kemudian keturunan baginda Nabi ya, yang sekarang nasabnya itu absah, tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bergelar sebagai Sayyid ataupun Syarif. Itu ada keturunan Nabi ya. Kalau Habib kan belum terbukti bahwasanya mereka itu tersambung nasabnya kepada baginda Nabi, baik itu lewat ilmiah ataupun tes DNA. Jadi seperti itu, jangan salah-salah ya, jangan di framing, jangan dikatakan bahwa orang-orang yang mengkritik ataupun mengkoreksi para habaib ini membenci anak cucu Nabi, tidak percaya anak cucu Nabi. Jangan seperti itu, jangan salah-salah, jangan gagal paham ya. Tidak ada umat Islam yang membenci anak cucu Nabi, tidak ada umat Islam yang mengatakan bahwasanya anak cucu Nabi tidak ada ya. Mohon dipahami, mohon dimaklumi. Nah, jadi catat itu baik-baik. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan.
Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan, dan dosa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.